Assalamualaikum, selamat malam. Kembali lagi dengan Sidik Nurjadin Channel. Untuk tutorial kali ini saya akan kembali berbagi ilmu kepada para brother semua dimanapun Anda berada, yaitu tentang bagaimana cara merakit atau menyambung jalur kabel elektrik starter pada motor Honda Legenda, Honda Supra Pit, Honda Grand, Honda Supra Pit New, Honda Supra X100 dan motor Mochin. Oke, sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun Anda berada. Semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat. Oke, langsung aja para brother semua, kita akan mulai dari spool jalan ya, alias spool pengisian. Nah, di sini saya akan terangkan lebih jelas. Oke, langsung aja. Langkah yang harus kita cari adalah arus pengisian dari bawah ya. Ini barangkali para brother semua di rumah motornya tidak menggunakan aki. Oke, saya akan coba lepas dulu untuk kiproknya. Nah, ini untuk kiprok atau regulatornya sudah saya lepas. Oke, kabel putih sebagai arus utama pengisian. Nah, ini kebetulan saya menggunakan kiprok motor Honda Vario Karbu, jadi pastikan masuk ke bagian atas sebelah kanan. Nah, pastikan ini ada arusnya. Oke, kalau misalkan para brother semua menggunakan kiprok yang original punyanya motor Honda Grand, Legenda, Pit New, Supra X100 dan sejenisnya, maka kabel putih ini posisinya ada di sebelah kiri bawah. Nah, berarti di sini, ceknya di sini, itu harus ada arusnya. Oke, itu satu. Nah, kemudian kita cari kabel warna merah. Nah, ini. Untuk kabel warna merah, ini adalah arus keluaran dari kiprok atau regulator. Ini yang menuju ke bagian plus aki, berarti masuk ke sini ya. Ini adalah plus aki. Nah, ini para brother bisa dilihat. Ini plus aki ya. Jadi sekali lagi, untuk kabel warna merah, nah ini adalah arus keluaran dari kiprok atau regulator. Nah, kalau kita menggunakan kiprok motor Honda Honda Beat Karbu, Vario Karbu, Jupiter, Yamaha Mio, maka posisi kabel warna merah itu berada di bawah sebelah kanan, berarti di sini. Nah, ini mohon maaf untuk warna kabelnya imitasi ya. Oke. Jadi kabel warna merah, nah ini adalah keluaran dari kiprok atau regulator. Ya, ini. Berarti keluaran dari sini. Itu pastikan harus ada arusnya. Nah, untuk mengetahui di kabel warna putih dari bawah, ini silakan para brother untuk mengetahuinya gunakan multitester di angka 50 volt AC ya untuk ukurannya. Dan hasilnya ketika dihidupkan motor ini itu harus menandakan 12 sampai 15 volt AC. Nah, ketika dicek ya barangkali para brother di kabel warna putih ini itu menandakan 10 ke bawah, berarti spool pengisian lemah. Kalau misalkan di angka 15 ke atas, misalkan 20 sampai 30, maka spool pengisiannya yang overpool alias melebihi arus. Oke, itu untuk ukuran spool pengisiannya. Nah, kemudian untuk keluaran dari kiprok atau regulator, kalau misalkan kita menggunakan kiprok Honda Beat Karbu, Vario Karbu sekali lagi ya, berarti posisinya di bawah sebelah kanan ini. Nah, ini cara pengecekannya, silahkan gunakan multitester. Itu keluarannya kita setting di volt DC ya. Dan angkanya sama di angka 12 sampai 15 volt DC. Nah, untuk kabel ini itu mengarah langsung ke bagian aki. Ini untuk yang menggunakan kiprok Vario Karbu, Beat Karbu, Jupiter Z, Yamaha Mio. Nah, untuk di kiproknya yang asli atau yang original juga sama seperti itu untuk ukurannya ya. Cuman kalau yang original arus dari bawah, nah kabel putihnya itu berada di sini. Di bawah kiri. Silahkan cek. Kemudian arus keluarannya berarti ada di atas sebelah kanan. Nah, ada di sini. Silakan cek arus yang di sini. Itu kalau misalkan kita menggunakan kiprok bawaan originalnya. Oke. Nah, kemudian yang penting di bagian kiprok atau regulator yaitu kabel warna hijau. Karena kalau misalkan kabel warna hijau di pin soket kiprok ini tidak nempel ke bodi atau rangka motor, ya itu akan
menjadi masalah. Pengisian tidak akan ngisi ya, gara-gara kabel hijaunya tidak nempel ke bodi atau rangka motor. Terus lampu utama itu akan cepat mati gara-gara kabel hijau itu tidak nempel ke bodi atau rangka motor, meskipun kiprok atau regulatornya bagus. Nah, untuk kabel warna hijau di sini saya gunakan sekali lagi Vario Karbu, Bit Karbu Yamaha Mio Jupiter Z. Posisinya itu berada di atas sebelah kiri. Nah, ini untuk kabel ini ya. Nah, ini berarti ya pin soketnya. Silakan para brother cek di sini dengan menggunakan lampu riting, itu di video saya sebelumnya itu ada. Cek kabel warna hijau. Ini harus benar-benar nempel ke bodi atau rangka motor. Semisal ya, saya akan contohkan. Nah, ini berkali-kali saya lebih jelaskan. Nah, ini nempel ke bodi atau rangka motor. Contohnya seperti ini. Ini adalah jalur massa. Oke. Itu yang menggunakan kiproknya atau regulatornya motor Honda Beat Karbu atau Vario Karbu. Nah, kalau misalkan kita yang menggunakan kiproknya original, maka posisi untuk kabel warna ini itu berada di atas sebelah kanan. Nah, di sini. Mohon maaf, di bawah sebelah kanan ya, yang ini mohon maaf. Nah, berarti di sini. Jadi untuk kabel warna hijau yang menggunakan kiprok original atau regulator original, posisinya itu ada di bawah sebelah kanan, berarti di sini. Ya, ini kabel ini pastikan nempel ke bodi atau rangka motor. Oke, itu untuk jalur kiproknya. Nah, selanjutnya untuk di jalur aki, kita cari arus keluaran dari kiprok atau regulator. Kiprok Beat atau Jupiter Z Yamaha Mio berarti ini ya di bawah sebelah kanan. Nah, ini. Oke, dapat dipahami ya para brother semua. Jadi kabel yang ini itu harus masuk menuju ke bagian plusnya aki langsung. Kabel yang ini nih. Oke, dapat dipahami ya seperti itu. Ini yang menggunakan kiprok Honda Beat Karbu, Vario Karbu atau Jupiter Z. Nah, kalau misalkan yang menggunakan kiprok ataupun regulator motor bawaannya yaitu motor Honda Legenda, Grand Supra Pit, Pitnyo, Supra X100, Mochin dan sejenisnya, maka untuk kabel warna merahnya berada di sini nih. Ya, di atas sebelah kiri. Nah, posisi kabel ini pastikan para brother semua itu harus masuk langsung menuju ke plus aki. Karena keluaran dari kiprok itu adalah DC. Kalau yang masuk ke kiprok itu adalah AC. Seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita cek dari bagian dari bagian ini nih, plusnya aki. Ini pastikan harus ada setrumnya. Itu kita gunakan lampu riting plus sama negatif. Itu pastikan lampu riting hidup ya. Oke. Terus cara merakit di bagian jalur elektrik stator pada motor Honda Legenda, Supra Pitnyo, Supra X100 atau Honda Grand ya, Mochin itu hampir sama. Kita posisikan satu kabel. Nah, ini kabel nih masuk sikring. Ini keluaran dari plus aki ya. Nah, ini plus aki. Ini keluaran dari plus aki masuk sikring. Nah, oke. Ini sekedar simulasi ya. Masuk sikring. Kemudian keluaran dari sikring itu arus plus akinya itu harus ada. Pastikan sikringnya bagus. Ya. Nah, semisal para brother tidak menggunakan sikring bawaannya seperti ini. Nah, misalkan akan menggunakan sikring yang ini. Nah, sama ya. Itu tidak jadi masalah. Oke, kita kembali lagi. Dari plus aki masuk sikring. Nah, pastikan sikringnya bagus. Keluaran dari sikring ini akan masuk menuju ke kunci kontak. Nah, di kunci kontak silahkan para brother semua pastikan arusnya ada sebelum masuk ke kunci kontak, arus plus akinya. Oke. Nah, kemudian keluaran dari kunci kontak ketika di on kan
itu akan mengeluarkan arus aki 12 volt ya. Jadi setelah kabel warna merah ini masuk ke kunci kontak, dari kunci kontak itu di-on-kan dan akan keluar arus akinya, yaitu arus aki 12 voltnya dengan kabel warna hitam. Nah, biasanya kabel warna hitam itu akan terbagi ke beberapa bagian. Ada yang ke jalur sebelum switch rem, ya itu satu, terus yang ke bagian klakson ya. Terus juga ke bagian sebelum masuk ke flasher ya. Itu jalurnya jalur arus aki 12 volt setelah kunci kontak di-on-kan. Dan juga yang terakhir akan masuk ke jalur relay atau bending stator. Nah, biasanya keluaran arus aki 12 volt setelah kunci kontak itu di-on-kan berwarna hitam. Oke. Nah, kabel ini pastikan para brother semua ketika kunci kontak itu di-on-kan, ini arus aki 12 voltnya sampai di sini. Oke, semoga dapat dipahami ya. Oke, itu satu. Nah, kemudian di sini ada satu kabel. Nah, ini silakan para brother semua buat satu kabel besar, atau misalkan kita kasih tambahan kabel ya. Misalkan kita kasih tambahan kabel. Ini di cabang seperti ini. Ini boleh ya. Nah, ini boleh. Dapat dipahami Kak? Seperti ini. Jadi gini. Misalkan ini kabelnya besar nih. Ya, ini kabel besar nih, keluaran plus aki. Itu kita buat satu cabangan, masuk satu ke sebelum sikring ya. Ini satu. Nah, misalkan ini ditempelnya di sini nggak apa-apa. Dengan syarat kabel yang ini itu harus besar. Terus kabel yang besar ini itu masuk ke sini langsung ke relay atau bending stator. Ini umur 10. Kalau nggak ngerti ya mumet seperti ini aja. Oke. Ini jalur sikring satu yang masuk menuju ke bagian kunci kontak ya, yang sudah tadi saya jelaskan. Kemudian para brother semua kasih tambahan kabel satu. Biasanya kabelnya besar ya, warna merah. Ini aslinya warna merah ya, besar biasanya. Itu dari plus aki langsung masuk menuju ke relay atau bending stator ke sini. Oke. Selanjutnya di relay atau bending stator itu ada baut 10 atau umur 10. Nah, ini ya. Biasanya untuk di motor Honda Legenda dan sejenisnya itu berwarna merah garis putih. Nah, ini ya, ini kebetulan masih asli. Nah, kabel ini itu akan langsung masuk menuju ke tempat dinamo starter. Berarti masuk sini nih. Nah, ini dinamo starternya nih, kelihatan nggak? Nah, jadi masuk ke sini. Oke, dapat dipahami ya para brother semua. Nah, ini ke sini. Ini kabel warna merah garis putih. Oke. Keluaran dari sini ya. Semoga dapat dipahami. Oke, selanjutnya untuk di bagian relay atau bending stator ada satu kabel lagi, yaitu kabel warna kuning garis merah. Nah, untuk kabel kuning garis merah ini adalah sebagai jalur massa keluaran dari tombol starter. Jadi ketika kita tekan di bagian tombol starter, maka jalur massanya itu akan nempel atau akan masuk menuju ke bagian relay atau bending stator. Jadi ketika kita tekan di tombol starter, maka massanya itu akan terhubung dan akan mengeluarkan arus aki 12 volt dari relay ini ya, masuk menuju ke bagian dinamo starter yang tadi saya jelaskan. Jadi ketika kita tekan di bagian tombol starter, maka ini akan mengeluarkan arus aki, dan ini nantinya akan langsung masuk menuju ke bagian dinamo starter. Nah, berarti masuk ke sini. Oke, dapat dipahami ya para brother semua. Seperti itu.
Nah, untuk di bagian jalur tombol stator, kabel yang warna kuning garis merah ini, dikarenakan ini adalah jalur massa atau ground ya dari tombol stator, kita akan coba pindah ke bagian tombol stator dari atas ya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat di bagian ini, di sini ada dua warna kabel ya di tombol stator ini. Nah, kabel warna hijau polos ini pastikan para brother semua itu harus nempel ke bodi atau rangka motor, karena ini adalah jalurnya jalur massa. Nah, misalkan para brother semua ini bisa kita langsung tempelkan ke bodi atau rangka motor ya, misal ke sini nih. Oke, ini barangkali para brother mau nyambungin langsung ke bagian ini, silakan. Itu untuk kabel yang warna hijau di bagian tombol stator. Intinya kabel yang ini sekali lagi warna hijau itu harus nempel ke bodi atau rangka motor. Nah, kemudian di sini ada kabel warna kuning garis merah. Nah, untuk kabel warna kuning garis merah ini adalah sebagai arus keluaran, bukan arus ya, mohon maaf, sebagai jalur massa keluaran dari tombol stator. Jadi ketika kita tekan di bagian tombol stator ini ya, atau electric starternya, maka jalur massanya itu akan terhubung. Oke. Nah, silakan para brother cek di jalur kabel hijau ini. Ya, satu kita bisa tempelkan ke bagian kabel hitam di lampu riting itu ya. Misalkan kita ceknya dengan menggunakan lampu riting. Terus yang satu kita tempelkan ke ujung kabel ini nih. Pastikan massanya sampai di sini. Ya, jadi ketika kita tekan, misalkan ini sudah ada massanya sampai di sini, kita tekan di bagian tombol stator. Nah, itu maka massanya akan terhubung lewat kabel warna kuning garis merah. Nah, untuk kabel warna kuning garis merah ini pastikan para brother semua jalur massanya sampai di sini. Nah, untuk pengecekan massa di bagian jalur ini itu biasanya ada soket ya. Nah, ini kebetulan soketnya sudah tidak ada. Jadi cara pengecekan jalur massa ini sambung atau berfungsi atau tidaknya, kita cukup gunakan lampu riting, satu tempel di kabel warna hitam. Ini satu, terus satu di kabel warna kuning garis merah. Nah, ketika di tombol stator maka lampu riting itu harus hidup ya, atau lampu senya. Oke, seperti itu aja para brother semua. Apabila ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar atau di bawah deskripsi. Saya tuliskan nomor telepon dan WA-nya di 0858 634 91419. Jangan lupa mohon untuk bantu subscribe dan like-nya. Semoga channel ini selalu bermanfaat ilmunya dan selalu berkembang. Oke, terima kasih, selamat malam dan salam otomotif.